tuh lain-lainnya. Oke, untuk eksterior ya kita semua tuh sebesar 33 juta rupiah. Oke, 36 juta rupiah. Nah, untuk jadi seperti ini dengan harga 6,4 juta. Dan setelah semua ditotalkan dari eksterior, interior, kelistrikan, dan biaya-biaya lain, oke, ditotalin itu sebesar. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Halo Mother Boy, baik kita di Jajago jalan-jalan gokil. Dan kali ini kita mau ngapain, Beb? Kali ini kita akan menjawab pertanyaan Mother Boy, berapa harga camper van ini? Ya, lebih tepat adalah harga pembuatan camper van. Iya. Karena kalau harga camper van ini nanti kita akan jual ya. Kita akan menjual Bambang mungkin. Jadi sambil nostalgia Mother Boy ya, Anda boleh nonton ulang di episode-episode awal ketika Bambang pertama kali datang ya. Tapi disclaimer dulu sebelum kita mulai lebih lanjut ya. Jadi ini adalah curhatan dari kami yang membuat si Bambang seperti ini. Setiap orang pasti punya kebutuhan beda-beda dan juga kemampuan berbeda-beda. Jadi sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu. Jadi misalnya nih nanti mungkin dalam pas kita menjelaskan kalian punya ide yang jauh lebih baik atau mungkin bisa lebih hemat, ya itu bagus. Berarti kamu udah tahu duluan. Atau mungkin ada barang-barang yang misalnya menurut kamu, oh kami nggak butuh itu, ya sudah itu. Karena ingat, setiap orang punya kebutuhan beda-beda dan tingkat kenyamanan juga beda-beda. Nanti kan jaga lebih detail lagi. Lanjut. Yang kita akan bahas kali ini adalah biaya pembuatannya aja ya, di luar unit mobilnya. Karena unit mobil Mother Boy mungkin yang lain kan bisa mobil yang beda-beda. Tapi kita harus nggak tahu gambaran dulu sih, berapa sih kira-kira harga pembuatan barang kayak gini. Awalnya ya, saya mau cerita awal mulanya. Awalnya saya pikir bikin camper van itu murah ya. Hanya mobil kayak biasa ya, kita buang kursinya, kemudian kita bikin partisi lemari, dan selesai. Saya pikir budget maksimal ya, itu partisi plus beli aki plus beli solar panel, maksimal 20 juta dah lebih cukup. Ternyata Salah besar. salah Ya, besar. awalnya kami kira 20 juta cukup lah. Soalnya kan cuma hanya mobil, terus dibuang kursinya, terus tinggal dikasih kursi gitu doang kan. Ya ternyata salah Ya. besar kita mikirnya. Setelah, jadi gini loh, banyak orang saya yakin ya, masih banyak yang suka komentar-komentar. Itu kok camper van nggak dikasih WC, kok nggak ada ini nggak itu. Kau tak tahu boy, kau bikin loh ya, kau udah bikin, baru kau tahu oh ternyata begini ya gitu loh. Ternyata banyak hal dipertimbangkan. Hal pertama yang kita buat ketika Bambang datang, kayak kita akan bagi dalam 4 klasifikasi besar. 1 itu bagian luar ya, eksterior. 2 tuh bagian dalam di interior. 3 tuh bagian kelistrikan, dan 4 tuh lain-lainnya. Oke, untuk eksterior ya kita ubah pertama kali ada seperti ini. Awalnya dia hanya bisa buka pintu seperti biasa ya, segini dan mentok. Kita minta upgrade untuk bisa bikin pintunya menjadi 180 derajat. Nah, ini kita bikin di semua sisi mobil, jadi bisa buka full segini. Nah, dan kemudian ini bagian dalam nanti ya, ini bagian untuk interiornya. Selain pintu, ini jendelanya juga kita perbaiki loh. Awalnya itu dia tuh benar-benar ketutup dan gak bisa buka. Jadi kita suruh dia bikin untuk biar bisa kebuka gini. Kemudian berikutnya juga selain bagian eksterior yang di mobil ini, juga di bagian kaki-kaki ya. Contoh yang kelihatan di sini mungkin hanya bannya ya. Bannya juga kita upgrade velg yang lebih besar, kemudian dengan bannya juga yang jauh lebih cocok untuk era Medan yang kayak di Kalimantan Barat. Di dalamnya kita sudah upgrade untuk spring ya. Jadi dia punya kaki-kaki, kita upgrade spring ditambah, shock breaker ditambah, dan yang paling penting adalah kita mengganti final gearnya dengan tujuan untuk ya mesinnya bisa torsi lebih kuat lah ya. Total untuk perombakan mobil di bagian kaki-kaki ya, kemudian di bagian untuk eksterior, pokoknya berhubungan dengan mekanik ya, itu yang kita lempar di bengkelnya KAO itu total untuk rombak bagian luar. Semua itu sebesar 33 juta rupiah. Oke. Contoh seperti yang kayak tadi itu pintu, oke. Kedua tuh engsel jendela. Lalu kita bikin tangga. Nah, tangga elektrik ini juga dibuat di bengkel tersebut. Kemudian kita untuk upgrade center lock.
Jadi bisa kalau kunci satu pintu, kunci semua dengan remote. Dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan untuk permesinan dan permobilan ini ya. Saya anggap itu sebagai eksterior. Oke, lanjut. Untuk part kedua adalah bagian interior dalamannya ini. Nah, ini yang cukup ini bervariasi ya, tergantung kebutuhan tiap orang ya. Kebetulan kita udah untuk interior ini total borong ya, kita sistem borong. Untuk bahan plus jasanya yang saya catat ini adalah sebesar 36 juta rupiah. Nah, untuk jadi seperti ini. Cuman ingat, masih di luar untuk barang-barang dalam seperti kulkas, seperti exhaust fan, itu semua masih belum dihitung. Ya, belum termasuk dengan ini semua nggak termasuk lah. Bener kosongan. Nah, inilah jadinya. Budget berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah untuk ngisi dalamnya ya. Di dalamnya ini kayak kita ngisi seperti rice cooker, seperti kulkas, seperti ada nih apa exhaust, kemudian ada hiasan-hiasan yang cantik. Contoh yang seperti ini, yang seperti ini. Untuk barang-barang dalam totalnya sebesar 8,3 juta. Untuk biaya lain yang tak kalah mahal seperti AC, isi freon aja kita udah menghabiskan 2,1 juta. Kenapa bisa mahal? Karena kita harus menarik kabel dari depan ke belakang. Itu yang bikin mahal. Nah, ini adalah inverter kita yang nonstop 24 jam untuk menghidupkan kulkas, listrik, dan semuanya. Nah, masih ada nih busa sofa kita yang kita custom dengan busa kelas A. Ini aja udah seharga 3,4 juta. Dan bagian berikutnya yaitu adalah kelistrikan. Kenapa sampai saya bikin sebuah segmen tersendiri? Karena kelistrikan itu adalah bagian yang paling kompleks dari kemarin yang kami buat sampai lama sekali di sini. Yang kamu lagi lihat ini adalah kelistrikan yang sangat-sangat ruwet ya. Tapi saya akan jelaskan dengan sesimpel mungkin dan kita akan buka harga juga dikit. Yang paling mahal di situ adalah ini. Ini adalah DC-DC charger yang kita beli dari Amazon dengan harga 6,4 juta. Kenapa saya bela-belain demi barang ini kita kirimkan? Karena ini adalah salah satu barang yang sebenarnya membantu kita untuk punya listrik yang konsisten di Bambang. Karena dia bisa menggunakan listrik dari alternator, oke, ngecas ke aki. Kedua adalah dari solar panel untuk ngecas ke aki juga. Sebenarnya kalau nggak ada ini boleh nggak sih? Boleh-boleh aja sih. Banyak camper van juga nggak pakai ini. Cuman akinya tuh tidak akan dicas optimal. Makanya tetap kita butuhkan DC-DC charger ini. Kalau mau lebih detail, tinggal klik di bagian video kelistrikan camper van Cacago. Oke? Nah, yang tidak kalah mahal tuh di bagian atas tuh, solar panel. Kita pakai solar panel yang 160 WP dengan harga per keping 1,2 juta. Di luar ongkos pemasangan dan di luar bracket-bracket besinya ya. Dan berikutnya yang juga cukup mahal itu aki. Alright. Aki kita ini adalah aki LiFePo 4. Oke, awalnya itu kan kita punyanya aki Deep Cycle tuh, yang 2 buah, yang beratnya berat banget. Aki itu udah kita jual second dan kemudian kita upgrade dengan aki LiFePo 4. Kalau dicek di online, harganya itu sebesar 7 jutaan. Oke, jadi ini adalah jok custom yang kita bikin. Awalnya itu adalah terbuat dari kain yang menyerap air. Jadi kan kita kan sering kotor-kotoran tuh. Jadi kita tuh bikinnya tuh lapis kulit tuh biar aman jok kita. Ini aja udah seharga 2 jutaan. Dan setelah semua ditotalkan dari eksterior, interior, kelistrikan, dan biaya-biaya lain, oke, ditotalin itu sebesar 130 jutaan rupiah. Mahal atau murah ya tergantung ya, relatif ya. Kalau buat saya pribadi, saya akan bilang ini cukup mahal. Karena ekspektasi kami di awal tuh murah. Jadi kayak sama seperti halnya kita renovasi rumah ya. Awalnya mungkin kita cuma mau renov dikit-dikit nih. Pas udah renov dikit, kayaknya nambah ini deh. Kayaknya nggak cocok, itu lebih bagus sekali gitu deh. Ini udah bagus, itu masih jelek, ya udah sekalian aja ya. Udah pas tambah-tambah sekalian dan jadi begini. Nah, ini kita sharing cuma berdasarkan pengalaman kita pribadi. Oke, kita tidak mengajarkan apapun. Dan total biaya ini adalah biaya yang juga dari bantuan banyak Bener Boy. Contoh seperti exhaust fan kita. Jika kita beli sendiri di online shop, Anda akan cari harga exhaust fan camper van kayak gini modelnya, itu di kisaran 2,8 juta rupiah. Dan untuk aki lithium itu LiFePo 4 di harga 78 jutaan. Dan untungnya dua barang ini adalah support dari Bener Boy yang nggak mau disebutin namanya. So, terima kasih banyak ya untuk yang support itu. Barang lain ya kayak Apar ini ya. Apar ini juga adalah support dari Bener Boy juga. Jadi banyak sih yang support kita. So, thank you banget. Kalau semua kita isi sendiri sih lumayan ya. Itu lumayan nguras kocek. Satu pertanyaan juga paling sering yang kita dapatkan adalah,
kenapa Bambang itu nggak ditembuskan aja depan ke belakang ya, minimal ada jalur, kita dari belakang bisa lari ke depan ya. Itu sebenarnya benar sih, itu penting banget. Cuma kita ada miskalkulasi dalam pembuatan ini ya. Jadi desain kita itu sempat mengalami banyak perombakan ya. Perombaknya banyak. Kenapa? Karena untuk mendesain sebuah mobil seperti ini, itu selain cuma ngomong desain, kita harus berbicara tentang distribusi tempat dan distribusi berat. Ya, kita kayak penempatan wastafel, tangki air kita, kan ini kan mobil barang berjalan. Space di bawah sangat terbatas. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan sasis yang di bawah agar menyesuaikan dengan layout di atas. Jadi kita udah rombak beberapa kali, dan saking banyak rombakan kita sampai lupa tentang yang paling penting, yaitu adalah lubang dari belakang ke depan. Tapi itu nanti akan kita rombak setelah ada budgetnya. Karena kemarin kita udah pas udah tengah jalan, ini penting nih, saya lupa ini mau dibuat. Cuman udah telanjur dibuat kerangkanya, kata orangnya bakal bongkar ulang, bakal budget lagi. Jadi kami pikir udahlah nanti dulu lah. Udah habis budget banyak, udah alang-alang bikin dulu deh, jalani dulu. Di tengah jalan kita ada uang lebih, baru kita update lagi. Gitu boy. Kebetulan kemarin kayaknya ada Badeboy yang nanya, kenapa camper van ini nggak ada TV? Gimana ya? Jujur aja kami itu orang yang jarang banget nonton TV loh. Bahkan rumah kami aja nggak ada TV. Jadi biasanya kalau kami mau nonton, mau apa, semuanya udah ya lewat HP selama ada internet ya. Dan menurutku juga nggak ada TV juga bagus ya. Misalnya kalau malam kita bisa me time, terus kita bisa melakukan apa yang kita suka gitu loh. Jadi tuh ya ada bagusnya sih nggak ada TV gitu loh. Selain TV, yang suka ditanya juga adalah tentang WC ya. Kenapa camper van-nya nggak ada WC? Boy, sebenarnya saya paham ya. Saya juga pernah di posisi itu. Sebelum saya punya camper van, sebelum saya bikin, saya tuh banyak ide yang saya mau buat di camper van saya ya. Ada ini, ada itu, ada ini, semua lengkap. WC salah satunya. Cuman, setelah kita udah mulai berjalan, kita akan tahu kebutuhan kita tuh apa sebenarnya. Contoh real case ya. Sebelum kami buat camper van ini, kami tuh udah duluan nyewa camper van di Bali ya. Kita test drive selama 1 minggu. Kemudian kita sempat collab tuh dengan kayak KIS ya, Keluarga Indonesia Santuy. Kemudian collab dengan si Bimo juga di Keluarga Cekidot gitu kan. Kita udah hidup selama mereka, bareng-bareng kita lihat kehidupannya. Jadi di real life ya, di kenyataan, sebenarnya WC di dalam mobil, menurut kami ya, itu nggak penting-penting banget. Tapi tergantung kalian, kalau kalian mau bikin ya silahkan. Selamat lu punya WC dalam mobil. Karena gini, WC di dalam mobil itu artinya kamu butuh space khusus 1. 2, kau butuh tangki tambahan. Jadi kalau di barat, itu kan karena mobil gede, dia punya nama tangki air itu ada grey water dengan black water. Untuk wastafel tuh pakai grey water, sedangkan untuk yang BAB tuh pakai black water. Nah sekarang aku kasih gambaran ya, biar kau paham dikit ya. Ketika kau mau nyetor tiap pagi atau kapanpun lah kau mau di dalam mobil, oke lah bisa nyetor. Tapi ingat, setoranmu itu adalah kau bawa di mobilmu. Tiap kau jalan berguyuk-guyuk. Oke? Dan harus kau bersihkan setiap hari. Kau harus cek tempat untuk kau bisa membuang ya barang setoran itu. Dan mohon maaf nih, di Indonesia masih kurang fasilitas. Kau kira ada ke fasilitas khusus untuk kau tempat pembuangan barang setoranmu? Kan paling kau cari selokan. Kau bayangkan lah, atau kau cari WC lagi ujung-ujungnya kan gitu loh. Jadi setelah pengalaman kami berjalan cukup lama, traveling kami sudah dari tahun 2020, WC itu berlimpah boy. Se-Indonesia ini banyak WC. Pengalaman saya dari sekarang. Iya. Sekarang kayak misalnya kalau lagi di pantai-pantai kan pasti juga ada WC, tempat wisata pasti kan ada. Terus kalau di jalan itu kan pasti kan banyak SPBU, jadi kita bisa berhenti sepanjang jalan SPBU sama Indomaret, jadi betul, aman kita. Indomaret, SPBU, bahkan kalau memang tidak ada pun toko-toko bisa kita singgah beb ya. Iya, kayak warung-warung kecil kita beli barang, minta izin, numpang WC itu boleh kok. Cost pembuatan WC, penghabisan space di tempatmu itu dibandingkan dengan kau pergi ya beli air mineral lah, bantu toko kau sekarang pinjam WC-nya, jauh murah banyak. Oke, dan kau punya space itu bisa dipakai untuk barang lain yang lebih berguna gitu. Kecuali Anda punya bus, Anda punya mobil yang cukup besar, kau nak masuk WC dengan full bathtub silakan boy, tak masalah ya. Makanya saya bilang kembali, ini adalah sharing dari kami ya. Camper van dengan ukuran seperti ini, inilah Bambang apa adanya dengan setiap plus dan minusnya. Oke. Emang kayak gimana kok plus minusnya? Nanti ya di perjalanan kau akan menemukan plus minus dari setiap pilihan yang kau pilih. Contoh, pengen mobil besar muat semua banyak? Bisa. Tapi ingat, dengan mobil besar berarti mobilitasmu juga terbatas. Lu nggak bisa masuk jalur yang kecil, lu nggak bisa masuk sembarang jalur gitu loh. Dengan mobil kecil ya mobilitas tinggi, betul. Tapi di dalamnya juga terbatas. Jadi tidak ada camper van yang sempurna ya, tidak ada. Yang ada adalah camper van yang sesuai dengan kebutuhan kita semua.
Dan untuk saat ini kami boleh bilang ya, saya sama Riana boleh bilang Termasuk nyaman. ini Bambang tuh bener-bener nyaman dan sesuai banget dengan yang kita mau. Sesuai banget. Tidur kita nyaman ya. Kita mau masak nyaman, nggak Nyaman. sempit-sempitan. Kita Betul. mau ambil barang juga ngepas. Betul. Pokok nyaman lah. Mau jongkok juga bisa, apalagi aku juga bisa berdiri. Terus aku mau ambil-ambil kalau mau nggak ada WC, terus kita mau ganti baju, aku juga bisa gitu loh. Enak lah pokoknya, Ya. bebas. Tapi kalau memang urgent banget dan kita mau WC misalnya, kan bisa. Kita kan memang punya namanya toilet portable itu yang Iya. pakai kantong plastik biodegradable. Habis lu setor ya tinggal lu kubur dalam tanah, lu buang gitu loh. Iya, Jadi, itu kalau yang untuk yang urgent banget urgent sih. banget. Nah. Tapi selama ini kami udah traveling Dan puji Tuhan nggak pernah dipakai Iya. sih, tapi kita ada bawa, tapi kita nggak pernah. selama ini masih bisa lah ketemu Indomaret untuk dan SPBU untuk berhenti gitu. Karena banyak hal tuh yang kadang-kadang gini loh, kalau kita belum jalan, kita baik pikiran ya, pikiran banyak, banyak dipikirin gitu kan, banyak mau disiapin. Jalan aja dulu, pas jalan kita baru tahu kok, apa yang kita butuhkan dalam perjalanan. Jadi nanti akan ada banyak barang yang kita buang, ada barang-barang yang kita akan tambah gitu loh. Kayak dalam perjalanan ini kami udah mencatat kok, ternyata ini, ternyata ini nggak perlu gitu loh, ternyata ini perlu. Nah kita catat semuanya. Dan tiap orang punya standar kenyamanan beda-beda. So saran saya pribadi, oke, kita masuk ke dalam tips, oke. Tips buat kamu yang mau bikin camper van. 1, pikirkan dulu sebelum mikir banyak desainnya, banyak yang kamu mau kayak gimana tuh. Pikirkan dulu tujuannya buat apa. Kalau hanya untuk camping mingguan dengan keluarga, contoh seminggu sekali atau sebulan sekali gitu kan, bikinlah dengan sesuai dengan itu gitu loh. Nggak perlu satu WC di dalam mobil gitu loh. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Kami membuat desain seperti ini untuk kebutuhan kami travelingnya jangka panjang. Dan ternyata cukup oke. Menghemat budget nginep kita sama makan kita. Ya, itu hemat banyak banget, Iya. gila. Transportasi hemat, akomodasi hemat, Iya. kemudian konsumsi hemat. Ini worth it sih banget sih. Iya. Berikutnya, tips dari kami adalah sebelum bikin camper van, investasikan uang untuk coba dulu nyewa camper van. Kalau tempatmu nggak ada ya bisa coba cari di Jawa, ada camper van penyewaan banyak. Di Bali juga ada banyak penyewaan gitu loh. Coba dulu, minimal seminggu deh. Lu coba sewa camper van itu ya dengan segala lu punya pemikiran-pemikiran sebelumnya. Tes dulu coba 1 minggu. Lihat. Nanti dalam seminggu itu kamu akan menemukan sebenarnya apa yang kau butuhkan. Betul nggak, Beb? Iya. Banyak hal yang saya rombak setelah kami ikut camper van dengan teman-teman yang lain. Kita baru tahu rupanya ini kita perlu, itu nggak perlu gitu Iya. loh. Ya, Beb ya. Saya pribadi kalau saya lagi mau meriset untuk buat camper van, saya selalu nanya tentang top mistake ya. Saya selalu cari di Google, di YouTube. Itu adalah mistake kesalahan yang kami baru tahu setelah kami hidup di camper van gitu loh. Sama kayak kemarin pas saya ketemu Asen, saya ketemu sama Om Bimo, saya selalu nanya, bro, kalau ada sesuatu yang bisa kau ubah dari mobilmu apa? Kau tahu dari awal apa yang mau kau ubah. Jadi dari wisdom itu saya pelajari dari mereka dan saya aplikasikan kepada camper van kita. Nah, kamu juga boleh cari itu gitu loh, tentang orang yang udah coba jalanin dan dia tuh pasti ada wisdom, ada sebuah pengalaman yang dia belajar dan itu bisa mengubah apa yang bisa kita dapatkan. Kalau saya pribadi ya boleh sharing. Wisdom pertama adalah sebisa mungkin kamu harus punya jalur dari belakang ke depan. Kayak itu penting banget. Jadi kalau pas malam ada suatu hal yang ya Anda selalu itulah ya. Banyak orang tuh selalu takut itu loh. Nanti jalan kenapa-napa gimana? Jalan tuh begitu jahat, manusia tuh jahat itu. Di jalan kamu dibegal gimana? Banyak hal. Ya itu bikin kita parno sih gitu kan. Nah, tapi percayalah kalau kita udah jalan itu udah nggak kepikiran. Nggak setakut yang kita pikirkan sih. Dan Ya. so far selama kita udah jalan Cukup lama inilah ya. cukup lama ini, kayaknya aman-aman aja dan kita ketemunya dengan orang-orang baik banget semua, apalagi Iya. warga-warga lokalnya ya. Nanti makin lama ya, kalian kalau traveling itu sudah nanti punya insting gitu loh. Iya. Kita punya insting tempat ini kayaknya aman atau enggak. Iya. Orang ini kayaknya tuh auranya bagus atau enggak. Nanti tuh muncul insting itu sih muncul gitu loh. Iya. Kita sering ketemu tempat yang kita kayak nggak terlalu nyaman deh. Kayaknya Kita nggak pergi. aman gitu, kayak Kita hati pindah. kita tuh kayak agak tegang atau kita udah punya enggak. insting gitu. Iya. Kita pasti langsung cabut kok. Iya, makanya kami lebih sering tinggalnya ada di polsek. Nah, jauh lebih aman. Iya. SPBU itu masih ada resiko, saya bilang kayak tempat umum kan. Nah, makanya saya bilang kalau lu mau aman ya udah tidur polsek aja, udah selesai gitu loh. Dan polsek itu apalagi tidurnya paling aman dan dijamin tidur kita
Gak perlu takut sih, sampai pagi juga pulas kita tidurnya. Pulas banget. Karena aman, karena dia itu benar-benar dijaga 24 jam sama Pak polisinya. Dan polsek itu ada dimanapun, di Iya. pelosok-pelosok juga ada. Iya. Wisdom berikutnya adalah tentang permesinan mobil ya. Jadi Bambang ini kategorinya sebenarnya untuk cc-nya itu tidak terlalu ideal untuk mengangkat beban seperti ini. Makanya wajar kalau kami di jalan nanjak saya deg-degan itu loh. Udah itulah saya nggak pandai main kopling, lebih parah lagi gitu kan. Makanya saya udah pikir Bambang ini ke depan akan ada medan-medan yang tidak bisa dia jalani. That's why kita udah mengantisipasi dengan saya bawa towing dan bawa tali towing. Kalau di tengah jalan tidak mampu nanjak, kita minta bantuan truk buat tarik kita. Iya. Kalaupun memang masih tidak mampu ya sudah, kita nggak pakai Bambang, kita pakai motor, kita bawa gitu. Tetap ini adalah problem yang masih saya pikirkan sampai sekarang ya. Tapi bodoh amat ya, saya selalu bilang kalau kita persiapan segala dengan matang ya, dengan sempurna, tak jalan-jalan kau, tak ada yang sempurna gitu kan. Jadi mending jalani aja dulu, nanti di tengah jalan ada upgrade apa pasti kan kita upgrade di tengah jalan. Mana Gitu. tahu kita ketemu mobil yang cocok, bisa Ya. kita upgrade lagi. Kita nggak tahu, mungkin Bambang kita jual, yang kita tahu Iya. juga gitu kan. Dan so itu dulu semua yang bisa kita sharingkan ya. Mohon maaf jika ada salah kata ya, karena kita juga adalah seorang praktisi ya. Kita bukan pengamat, kita orang yang mengerjakan di lapangan, jadi kita tak pandai untuk masalah kata-kata. Kemudian jangan lupa buat The Boy ya, Riana selalu mengingatkan apa Beb? Jangan lupa follow IG-nya Keliling Indonesia, karena kita bakal update terus di IG. Betul, kita lebih sering update di IG karena lebih live ya. Jadi Iya. kita di kota ini, di hari ini, besok mau kemana kita update di IG. Iya. So follow di IG itu. Dan buat kamu yang punya produk UMKM yang mau kita bantu promosikan, langsung antar aja di mobil kita pas kami di kota kamu. Mana tahu itu ada produk berguna buat teman-teman yang lain juga. Dan sekian dulu untuk episode kita kali ini ya. Sampai bertemu di episode minggu depan. Dan kita sedang mengubah salam kita. Karena banyak yang nanya, Ocipala itu apa? Ocipala itu apa ya? Ocipala itu adalah sebuah bahasa ya apa ya? Teman-teman akrab kalau di daerah Melayu Kalimantan Barat itu kayak ucapan kau nih Ocipala gitu kan. Ocipala itu amburadul, Kayak cincai. ah, Kayak itu apa ya? Berantakan lah, gitu gitu loh. loh. Karena memang awal mula channelnya ya kita channel yang suka-suka. Mungkin kita pakai kata Ocipala, suka-suka kami gitu kan. Nah, cuma saya mikir untuk jangka panjang kita butuh sebuah salam yang jauh lebih proper, Ya. sebuah salam yang jauh lebih bermakna. Jadi pada boy kalau punya ide, saran ya, boleh boleh. tulis komentar di bawah Nah, ini. kita akan ganti salam apa? Kalau di otak saya sih paling salam Indonesia atau salam Nusantara. Nah, kita belum tahu ya. Sekian dari kita dulu. Sampai bertemu episode minggu depan. Dadah. Masih nonton ya? Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga besar kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Bade Boy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk kayak gini. Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah. Dana yang terkumpul akan kami alokasikan untuk membantu sesama selama kita perjalanan keliling Indonesia.